ternyata nggak nggak keluar. Ya, jadi ya Bapak Ibu Saudara, seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Jarwo bahwa kita akan mencoba gitu ya memadatkan satu kitab dalam 2 jam ke depan. Itu sudah bersama dengan diskusi. Jadi mari kita coba menyerap sari-sari yang ada gitu ya, semampunya kita untuk menyerap. Ya, sebelum memulai kita perlu tahu dulu kalau Hosea ini adalah hadir gitu ya. Hosea ini masanya hadir setelah Amos kita sekitar satu dasawarsa gitu ya ke utara untuk mengecam pemerintahan Yerobeam. Jadi Allah memanggil Hosea dari kerajaan utara untuk melayani sebagai nabi. Nah, usut demi usut, kitab Hosea ini dipilih sebagai kitab pertama dalam kumpulan kitab para nabi kecil. Jadi waktu itu ditulis dalam sebuah gulungan dan disebut kitab ke-12 Nabi. Dan ada juga yang mengatakan bahwa kitab Hosea ini sebenarnya kitab paling panjang loh, gitu, paling daripada dari sekian kitab-kitab yang ditulis sebelum pembuangan. Mungkin Zakaria lebih panjang sedikit, tapi Hosea adalah kitab yang terpanjang isinya. Waduh, tidak terlihat ya, jadi agak sebentar. Terlihat Kak Gizen. Terlihat. Agak ini ya, agak agak crowded. Iya, ternyata nggak, aduh, agak gagal. Jadi begini, kurang lebih ada 3 hal. Pertama, kita akan melihat Nabi Hosea, gitu ya, apa dan kenapa. Kita perlu tahu dulu Nabi Hosea ini pribadinya bagaimana dan apa yang terjadi di zamannya, sehingga kita bisa memahami makna perkawinan. Kalau kita hanya membaca Hosea di awal pertama kita baca, kita mungkin bisa langsung judgmental gitu ya. Kayak apa nih nabi, masa firman Tuhannya disuruh apa menikah dengan perempuan sundal gitu. Ya, jadi kayak masa baru pertama Tuhan udah nyuruh buat nikah sama perempuan sundal gitu. Apa maksudnya gitu? Kok itu jadi firman Allah? Nah, kita jadi bisa salah tangkap kalau kita tidak mengenal Nabi Hosea dulu. Baru setelah perkawinan itu kita bisa ngerti. Baru setelah perkawinan itu kita bisa mengerti tentang apa pemberitaan yang ingin Hosea katakan. Jadi saya mulai dulu. Aduh, sebentar Bapak Ibu, mending saya ganti bentuk dulu ya. Daripada nanti Bapak Ibu melihat sebuah tumpuk menumpuk yang tidak nyaman di antara kita. Nah, Belum nampak Kak Gizen. oh iya, sebentar ya, masih masih loading screen-nya. Nah, ini dia. Nah, ini lebih Ini dia. baik ya. Mata kita nggak sakit. Ya, jadi kita perlu tahu dulu Nabi Hosea bagaimana, lalu perkawinan itu maknanya apa, kenapa ada masalah tafsir gitu ya. Dan kemudian, oh, jadi perkawinan maknanya itu, maka inilah pemberitaan maksudnya Hosea punya punya peran apa. Jadi Nabi Hosea memang kita tidak bisa begitu memahami ya dia ini masa kecilnya bagaimana, tetapi yang mungkin kita bisa tangkap adalah bahwa dia adalah anak Beri gitu dan perkawinannya yang tragis yang sangat kita tahu ketika kita membaca Hosea di awal gitu ya. Nah, tetapi ada beberapa rekonstruksi dari penafsir-penafsir tentang gayanya, nadanya, isi pemberitaannya gitu. Dan banyak penafsir kemudian mengatakan bahwa dia sebenarnya seorang yang berhati lembut. Jadi punya hati yang lembut. Jadi mari kita bandingkan dengan Yeremia dan Yohanes. Sama seperti Yeremia, dia diminta Allah untuk menempuh jalan sengsara yang hanya dialami oleh sedikit orang. Gak mudah ya, saudara Bapak Ibu, kalau kita lihat
bayangkan gitu ya, ketika Tuhan meminta di zaman sekarang, meminta kita untuk melakukan tugasnya dengan tugas pertama adalah nikahilah orang lain gitu. Yang bahkan mungkin kita nggak kenal, kita nggak cintai gitu ya, tapi Hosea diminta untuk nikahi perempuan Sunda gitu. Jalan yang penuh dengan kesengsaraan di awalnya. Nah, kemudian banyak orang juga kemudian di zamannya dia dianggap sebagai imam karena dia tahu tentang keagamaan gitu ya, dan dia punya perhatian serius terhadap penyelewengan para imam. Jadi kita bisa lihat di Hosea 4. Nah, kurang lebih kita bisa melihat gitu ya, digambarkan bahwa Hosea ini seorang yang berhati lembut, dia berusaha taat kepada apa yang diminta oleh Allah gitu ya, dan perjalanannya bukan perjalanan yang mudah. Nah, itu yang membuat kemudian mari kita periksa zamannya. Jadi pelayanan Hosea itu ada di zaman pemerintahan Uzia, Yotam, Ahaz gitu ya, dan Hizkia di Yehuda dan Yerobeam II di Israel. Pelayanannya sekitar tahun 745 sampai 727, dan Hosea ternyata dari sekian waktu gitu ya, dia punya waktu yang semakin sulit gitu ya di perempatan abad ketiga, abad ke-8. Tahun 750 sampai 725. Nah, ini yang harus sebenarnya mereka si Hosea tanggung gitu ya, tanggung tentang kesusahan Israel gitu ya, bahkan pada akhirnya gitu ya, mungkin aja usahanya memulihkan itu nampak menjadi sia-sia. Nah, jadi kita lihat ya bagaimana zamannya Hosea ini adalah zaman di mana orang-orang itu masih menyembah Baal, kalau masih mengingat gitu ya, siapa nama istrinya, saya agak lupa, istri Ahab gitu ya, masih menyembah Baal gitu ya. Nah, tentang perkawinan Hosea kita perlu lihat dulu, itu kebenaran rohani atau sejarah. Nah, ini jadi pertanyaan yang memicu. Apakah itu sebuah kebenaran rohani, artinya kita harus benar mengikuti apa yang dikehendaki Tuhan untuk menikah dengan orang lain gitu ya, dan sebagainya, dan tafsir-tafsiran yang cukup aneh gitu ya ketika kita melihat Nabi punya pesan seperti itu. Tetapi ternyata kitab Hosea tidak menunjukkan bahwa itu bukan sejarah gitu ya. Jadi memang itu adalah sejarah, dan beberapa rincian gitu ya tidak dimengerti kalau itu adalah cerita alegori. Jadi cerita alegori adalah cerita yang memang ditunjukkan untuk menghindari sebuah kecacatan moral terhadap Allah dan Nabi. Jadi kadang dia punya pertanyaan demikian. Kalau dia nggak menikah, dia akan dipertanyakan sebagai Nabi. Kok Nabi nggak menikah sih? Gitu. Pada saat itu Nabi yang tidak menikah gitu ya punya pandangan yang sedikit melenceng atau aneh. Nabi yang tidak menikah. Tetapi kalau kemudian dia menikah, gitu ya, masalahnya menikah dengan perempuan sundal gitu. Apakah memang dikehendaki oleh Allah? Ini menjadi kemudian perdebatan dan dilematis gitu. Bagaimana sebenarnya posisi Hosea gitu. Kalau kita lihat, jadi jika menikah, reputasi istrinya jadi buruk. Kalau enggak menikah, statusnya di masyarakat dipertanyakan. Nah, akhirnya beberapa penafsiran gitu ya, beberapa orang-orang alasan tradisionalnya adalah menganggap cerita ini sebagai cerita alegori. Kisah kesaksian ini adalah kesaksian alegori di mana berupaya untuk menghindari kecacatan moral terhadap Allah dan Nabi. Jadi termasuk disuruh oleh Allah untuk menikahi perempuan sundal. Memang nampak seperti nggak selaras ya, karena kalau menghindari cacat moral terhadap Allah, tetapi kenapa menikahi perempuan sundal gitu? Itu mungkin menjadi sebuah pertanyaan. Nah, tetapi pertanyaan itu akan bisa kita jawab ketika nanti kita melihat nama anak-anak Hosea yang saya tuliskan di bawahnya sedikit. Nah, jadi sifat perkawinan Hosea itu sebenarnya hendak menggambarkan bagaimana adanya kemerosotan rohani dan moral saat pemerintahan Yerobeam. Jadi adanya penyembahan Baal gitu ya, terus menggambarkan perzinahan rohani gitu. Dan jadi betapa merosotnya moral orang-orang pada saat itu digambarkan dengan perkawinan Hosea. Kenapa? Karena
banyak orang awalnya menganggap pernikahan Hosea dengan istrinya Gomer itu adalah sebuah pernikahan yang murni, perkawinan yang murni karena mereka saling mencintai. Nah, ternyata anggapan relasi itu adalah anggapan yang terjadi dalam relasi antara Allah dengan Israel. Awalnya Allah dengan Israel itu begitu mencintai dengan demikian, tetapi ketika kemudian berjalan, kisah cinta itu tidak menjadi kisah cinta yang murni. Israel kemudian mengkhianati Allah, gitu ya, meragukan Allah dan sebagainya, sehingga contoh kemerosotan rohani itu digambarkan dengan statusnya si Gomer. Jadi cinta itu awalnya murni, gitu ya, kalau kita melihat kedua belah pihak. Nah, tapi kemudian itu menjadi sebuah merosot atau cacat karena statusnya Gomer sebagai perempuan itu, gitu ya, perempuan sundal, gitu ya, mengawini perempuan sundal itu. Dan kemudian bagaimana Allah yang kemudian menggambarkan kekecewaannya kepada Israel itu digambarkan dengan anak-anak Hosea. Awalnya Allah memulihkan, gitu ya, menaburkan hal-hal baik bagi Israel dengan namanya Yisrael, gitu ya. Tetapi dalam perjalanannya ternyata kemurahannya ditolak. Lahirlah Loruhama, dan kemudian Allah menyatakan bahwa Israel bukan umatku, gitu. Lo-ami yang mengatakan bahwa dia bukan Sangkali. Israel, bukan. Iya, bukan apa. Sorry, putus. Artinya Lo-ami itu disangkali. Iya, disangkali, Allah kayak bukan menyangkal. umatku. Iya, Allah menyangkal bahwa dia adalah umatnya, gitu. Jadi Allah sebenarnya lebih ke melambangkan perjanjian yang kemudian dilanggar. Ya, jadi disangkal, perjanjian itu dilanggar. Allah bukan kemudian sebenarnya mengatakan bahwa serta merta, gitu ya, harafiah bahwa Israel bukan umatnya, tetapi bukan umatku itu juga ingin menggambarkan bahwa Israel sendiri itu menolak untuk disebut sebagai umatnya. Kita bisa baca Hosea 1 ayat 8 sampai 8 dan 9, gitu ya. Israel sendiri menolak Allah, dan Israel menyatakan bahwa dia nggak mau jadi umat Tuhan, gitu. Nah, poin tentang Allah tetap mengampuni Israel dan Hosea ini terjadi dalam pemberitaan Hosea. Jadi kita bisa lihat ya, singkat cerita bahwa perkawinan Hosea itu hendak menggambarkan bagaimana relasi Allah yang awalnya memiliki cinta yang murni dengan digambarkan antara Hosea dan istrinya, kemudian mengalami sebuah kemerosotan, gitu ya, ketika orang-orang Israel, bangsa Israel ini kemudian beralih menyembah Baal dan sebagainya. Itu digambarkan atau dideskripsikan, disimbolkan dengan statusnya si istri Hosea. Nah, mengapa ini menjadi menarik? Karena cara memberitakan, gitu ya, cara pemberitaan Allah kepada Israel itu punya sisi lain dengan cara memberikan simbol gambaran terhadap relasi antara Hosea dan istrinya. Dan ini menjadi cerita yang apa ya, sangat menggugah dan sangat, saya ketika baca dan mencoba untuk memahami, ya, kayak buset, kalau saya jadi host, saya nggak sanggup. Saya kayaknya nggak sanggup untuk bisa mencoba memberitakan, tetapi saya harus merasakan betapa sulitnya memikul salib ini, gitu. Saya harus merasakan bagaimana umat Israel yang dijauhi oleh Allah, gitu ya, dengan statusnya istrinya, gitu ya, terus harus harus tunduk kepada kehendak Allah, tapi ini nampaknya kayak tidak kehendak Allah, gitu ya. Bukan hal yang mudah, gitu. Tapi menjadi menarik adalah pemberitaan Hosea. Poin-poin ini yang kemudian ingin Hosea sampaikan sebenarnya. Bahwa
dalam Hosea 4 sampai Hosea 14, ia kemudian mengajar dan memberitakan. Jadi kalau di awal kita lihat Hosea digambarkan gitu ya, menikah dengan perempuan ini kan kau akan menghasilkan anak ini dan itu gitu ya. Dan kemudian kita mungkin kalau kita membaca di depan saja kita akan melihat ini cerita apa sih kitab Hosea. Cuman bahas tentang Hosea yang menikahi perempuan Sundal gitu dan anak-anaknya gitu. Tetapi kalau kita baca Hosea 4 sampai Hosea 14, maka kita dapat melihat pelayanan Hosea sebagai pengajar dan pemberita. Dia menggunakan, jadi kalau kita baca, Hosea ini menggunakan syair. Jadi dalam pemberitaannya ya, dia menggunakan syair, dia menggunakan karya-karya puisi untuk memberikan pemberitaan. Kenapa Hosea memberitakan tentang pengenalan akan Allah? Karena umat Israel pada saat itu memang kurang mengenal Allah. Ya, jadi kurang mengenal. Kenapa kurang mengenal Allah? Gitu. Mereka hanya mampu untuk berbohong, gitu ya, mengutuk, membunuh, mencuri, berzinah, melakukan kekerasan, penumpahan darah, gitu. Seakan-akan mereka tidak tahu, dan pengenalan akan Allah sebenarnya yang ingin Hosea tekankan adalah tentang bagaimana pengenalan Allah itu bukan soal kita tahu Allah apa, kita tahu Allah maunya apa, tetapi tentang bagaimana relasi Allah dalam respon sebuah ketaatan. Jadi bukan kalau di bahasa sekarang ya, bukan kita berusaha mengenal Allah itu sejauh apa sih, Allah selebar apa gitu ya, saya harus berusaha tahu Allah maunya apa gitu. Betul. Tetapi kalau kita hanya mencoba mencari tahu lalu tidak merespon, nah itu yang Hosea bilang pengenalan Israel tentang Allah itu kurang kurang maksimal gitu ya. Kurang. Karena Israel hanya berusaha untuk apa sih Allah maunya apa sih? Tapi tidak merespon. Contoh bahwa Israel tidak merespon karena mereka sudah tahu, tetapi mereka tidak merespon. Nah, simbol tidak merespon ini disebut oleh Hosea adalah ketika mereka tetap melakukan pembunuhan, mereka tetap mencuri, mereka tetap bersinah, mereka tetap bahkan menyembah gitu ya, menyembah dewa-dewa lain pada akhirnya gitu. Maka pengenalan akan Allah itu terjadi ketika kita tahu, kita merespon. Nah, kalau kita nggak tahu, sebenarnya kita nggak kenal sama Allah. Kita nggak tahu Allah maunya apa. Atau bagaimana kita melakukan apa yang kita tahu tentang Allah. Ya, jadi melihat ya bahwa ada unsur ketaatan di situ. Ketika kita tahu, maka mari kita taat arus linear. Kita taat untuk merespon. Merespon dengan apa ya? Kalau Allah mengatakan untuk kasih hilah gitu sederhananya di zaman sekarang ya. Demikian. Tapi mereka tidak linear antara pengetahuan dan responnya. Dan ini kemudian juga ingin menekankan soal persekutuan, bagaimana mereka berelasi satu dengan yang lain. Mereka tidak hidup sendiri-sendiri gitu ya, mementingkan kepentingan mereka, hidup mereka, lalu mereka melupakan rekan-rekan yang lain. Dan kemudian Hosea mengatakan bahwa selain mereka tidak kurang mengenal Allah gitu ya, dari bentuk responnya, Hosea mengatakan bahwa mereka itu bodoh dalam sikap berterima kasih. Kenapa bodoh? Ya mereka lupa tentang pemeliharaan Allah. Bentuk lupa itu ditunjukkan dengan bagaimana Israel gagal untuk bersyukur. Jadi mereka tahu bahwa Allah yang membawa mereka gitu ya, Allah yang mengeluarkan dari tanah Mesir, Allah yang menyelamatkan di padang gurun, Allah yang memberi makanan, kemudian Allah yang memberi air, yang memelihara, melindungi gitu ya. Tetapi Israel kemudian gagal bersyukur karena mereka merasa kurang. Mereka merasa kurang dengan pemeliharaan Allah, sehingga mereka kemudian mencari, aduh, saya kurang nih dengan apa yang Allah beri. Kalau gitu saya
mencari deh kekurangan saya. Dengan cara apa? Dengan cara menyembah berhala yang lain. Karena menyembah berhala itu bagi mereka bisa melengkapi dan bahkan bisa memberkati. Dan mereka juga menganggap bahwa kalau kita menyembah dewa-dewa, berarti kita juga udah menyembah Allah lah ya gitu. Jadi mereka mereka kemudian gagal untuk bersyukur dan mereka merasa kurang gitu ya. Mereka gagal bersyukur kan, mereka merasa kurang, mereka membutuhkan, mereka mencari tempat lain untuk memenuhi kebutuhan mereka. Nah, inilah yang kemudian saya bilang bahwa mereka bodoh untuk bilang terima kasih. Jadi mereka tidak tahu. Tidak mengucap syukur kepada Allah gitu ya, membuat mereka atau menghasilkan mereka berbuat untuk menyembah berhala, pemujaan terhadap diri sendiri gitu ya. Karena mereka gagal untuk memuji Allah. Ini sama halnya gitu ya. Kenapa ini menjadi serius? Kata terima kasih, bersyukur. Karena bagi Hosea, ketika kita gagal untuk memuji dan bersyukur, itu artinya kita juga menyangkal kuasa dan karunia Allah. Jadi rasa terima kasih, rasa syukur dipandang sebagai sesuatu yang sangat amat penting. Lalu Hosea mengatakan bahwa mereka juga sia-sia gitu. Mereka sia-sia punya agama, dalam tanda kutip, mereka punya identitas siapa diri mereka, tapi mereka tidak saleh di dalamnya. Tidak saleh itu ketika mereka mencoba untuk menentang gitu ya bentuk peribadahan, terus kemudian tetap pada tadi poinnya ketika mereka kembali ke berhala yang lain gitu ya, mereka pergi ke berhala yang lain, mereka gagal bersyukur dan mereka kemudian tetap punya statusnya sebagai seorang yang percaya dengan Allah, tetapi mereka tidak tidak kemudian mengikuti gitu ya bagaimana bentuk-bentuk untuk bisa lebih saleh dalam agama itu. Jadi mereka kemudian berusaha untuk tidak mengabaikan gitu ya bentuk-bentuk ibadah yang kemudian ditetapkan oleh Allah. Mereka kemudian lebih suka untuk bersyukur kepada Baal tentang hasil panen mereka, Hosea 2. Kemudian mereka melakukan tindakan amoral sebagai bentuk kewajiban agama. Jadi mengapa itu kemudian disebut sebagai kesia-siaan agama? Karena agama itu hanya covernya, mereka hanya menjadi cover di luar, mereka hanya menggambarkan itu, tetapi mereka tidak menghidupi gitu ya. Salah satunya ketika mereka bertindak amoral sebagai kewajiban agama, Hosea 4. Dan kemudian mereka lebih puas dengan ramalan daripada firman Allah. Hosea 4 juga mengatakan demikian gitu ya. Dan ketika mereka kemudian berada dalam kebingungan, dalam mereka perlu sesuatu untuk dipegang gitu ya, tapi jawaban Allah tidak hadir gitu ya, mereka kemudian meraung dan melukai diri sendiri ya untuk menemukan jawaban atas doa-doa mereka. Jadi menjadi sia-sialah agama karena mereka kemudian keluar dari apa yang agama itu sebutkan. Jadi mari kita coba, sia-sialah mereka percaya kepada Allah ketika mereka kemudian tidak mengikuti gitu ya apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan. Jadi bagaimana pengenalan akan Allah yang tadi gitu ya, ketika mereka tahu mereka tidak merespon, sehingga ketika mereka tidak merespon dalam hidup sehari-hari, mereka kemudian tidak bisa menempatkan gitu ya keputusan-keputusan itu sesuai dengan kehendak Allah gitu ya, karena mereka gagal untuk merespon. Nah, menariknya di bagian terakhir gitu ya, Hosea ingin mengatakan bahwa meskipun nih bangsa Israel ABC ya yang parah banget gitu ya, Hosea mengatakan bahwa belas kasihan Allah itu tidak pernah berubah. Jadi dalam
Hosea ini saya lupa mencatatnya, Hosea berapa ya? Hosea 11 kurang lebih. Ada yang mengungkapkan demikian bahwa aku ini Allah dan bukan manusia. Tetapi karena Allah tidak jatuh ke dalam dosa dan Allah tidak berubah, maka kesetiaannya juga tidak berubah. Kasihnya juga tidak berubah. Dalam Hosea 11 misalnya, hatiku berbalik dalam diriku, belas kasihanku bangkit serentak. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang menyala-nyala itu dan tidak akan membinasakan Efraim kembali. Sebab aku ini Allah dan bukanlah manusia. Aku tidak datang untuk menghanguskan. Jadi Hosea memperlihatkan bagaimana oke, mereka dihukum gitu ya, mereka diberi pembelajaran, tetapi Allah juga memberi kasihnya sebagai dasar bagi antara perjanjian Allah dengan Israel. Bahwa Hosea ingin mengatakan kemarahan gitu ya, kemarahan Allah yang kemudian digambarkan dari kehidupan Hosea di awal itu tidak membawa bangsa Israel gitu ya pada murka Allah gitu ya, tetap pada sebuah hal yang mereka tidak bisa lagi diselamatkan. Tapi kemarahan dan kasih Allah itu kemudian ada orang yang menggambarkan Ekrok gitu ya, dia menggambarkan bahwa itu adalah murka kasih. Jadi agak agak nggak sejalan ya, murka dan kasih, dua kata yang bertentangan. Nah, tetapi itu adalah hal yang ingin ditunjukkan oleh Hosea bahwa kerelaan Allah untuk membujuk, untuk menawar, untuk memanggil kembali istrinya dalam tanda kutip adalah Israel. Ya, jadi itulah kenapa Hosea di awal itu digambarkan dengan relasi suami istri. Awalnya cinta itu murni, kemudian mengalami kemerosotan sosial yang digambarkan dari istrinya, dan kemudian Hosea memberikan pemberitaan, pengajaran, dan Allah kemudian menawarkan, membujuk istrinya untuk kembali pada cinta yang murni itu tadi. Jadi pernyataan Allah kadangkala gitu ya hadir melalui cara yang aneh, gak jelas gitu ya, bahkan misterius, bahkan yang benar tidak masuk akal gitu ya ketika kita membaca Hosea di awal, tetapi perjanjian Allah, perasaan Allah terhadap umatnya itu lebih dalam daripada sekedar misteri itu. Sehingga kalau kita membaca Hosea segala secara menyeluruh, kita akan melihat bahwa dia punya cara untuk mengingatkan kita gitu ya, menyebutkan kita, mengajak kita untuk kembali gitu. Meskipun ada sedikit sindiran gitu ya ketika mereka disebut bodoh, mereka disebut sia-sia agamanya, mereka disebut kurang mengenal dengan Allah, tetapi itu cara Allah, cara kasihnya untuk menunjukkan kepada umat saat itu kalau aku tetap menerima kamu kembali. Dan ini yang menurut saya menjadi bagian yang sangat sweet di ending gitu ya. Ketika perasaan Allah yang awalnya tergambarkan murka oleh relasi Hosea dengan istrinya, tetapi kemudian diredamkan dengan kasih yang memang tak terbatas gitu. Kalau kita hanya membaca sebagian kitab Hosea, mungkin kita akan bilang, wih, marah nih Allah gitu, nggak memberi maaf nih Allah kepada umat Israel. Tapi ternyata pada bagiannya gitu ya, kemudian Allah menjelaskan bagaimana mereka sebenarnya menyayangi Israel, dan kemudian Israel diajak untuk bertobatlah karena Allah mengatakan bahwa Allah akan mengasihi dan mengampuni mereka. Dan nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca di Hosea 14 ayat 10 gitu ya. Jadi waktu saya baca ini ya, jujur ini jujur, saya belum pernah baca Hosea secara penuh. Ini kali pertama saya membaca Hosea secara penuh. Ketika saya membaca di awal, ketika saya membaca di awal, saya udah marah duluan. Ini jujur aja, saya waktu mencoba untuk menelaah, saya udah marah di awal. Apa
apa nih maksudnya kita Hosea ya gitu. Tapi kalau kita baca 14 ayat 10, ayatnya kayak gini. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semua ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Ini ayat sangat sangat keren menurut saya, gitu ya. Kitab ini ingin menunjukkan bahwa jalan Tuhan itu sebenarnya lurus, gitu ya. Sebenarnya sudah disiapkan. Tetapi terkadang apa yang kita pahami, apa yang kita ketahui, itu perlu yang disebut kebijaksanaan untuk memahami. Sehingga ketika kita berjalan dalam jalan itu, pengetahuan dan pemahaman itu tidak membuat kita tergelincir karena kita punya kebijaksanaan dari Allah. Sehingga kitab ini kemudian saya rasa menjadi kitab yang sangat sweet gitu ya. Di awal membuat pembaca meronta-ronta, saya mungkin ya ini marah-marah, tetapi di akhir kemudian diberi penutup yang sangat manis. Demikian yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu, Pak Jarwo. Memang saya tidak mendetilkan banget karena saya bingung gitu ya, dan saya takut saya kalau terlalu detail akan nyampe jam 9 belum pembahasan diskusi gitu ya. Nah, lebih baik kita diskusi, kita perdalam di situ. Gitu. Ya, terima kasih Kak Kesia. Bapak Ibu, seperti Ya, yang saya sampaikan di pembukaan tadi, bahwa bagaimanapun juga membahas satu kitab Nabi kecil dalam satu minggu kayaknya kayak sebuah pembahasan yang nggak niat gitu. Tapi bukan itu maksudnya. Kalau menunggu inisiatif kita untuk belajar kitab-kitab Nabi kecil, rasanya nggak akan. Karena memang ya membosankan gitu. Tentang kemarahan Allah, tentang kasihnya, ya, tentang penghukuman, tentang pengampunan, begitu-begitu sebetulnya. Nah, para nabi kecil yang menjadi korban di dalamnya itu memang agak punya apa namanya karakter yang menarik untuk dilakukan karakter studi. Nah, ini yang saya bilang ke Kak Kesia. Jangan-jangan kalau kita maksakan begini nanti memang nggak jadi Bible study tapi studi karakter. Tapi ya nggak apa-apa. Apapun yang kita lakukan Tuhan memberkati gitu ya. Kak Kesia terima kasih sekali upayanya. Kami memahami beratmu gitu. Tapi bukan berarti lalu nggak apa-apa gitu. Tapi kita dapat banyak lah. Supaya kalau nanti kita betul-betul mau mendalami Hosea sendiri secara Bible study, pengantar tadi itu sangat menolong, sangat membantu, memberi pemahaman-pemahaman awal. Dan itu kami terima. Bapak Ibu yang ingin lebih memperjelas lagi apa yang sudah disampaikan Kak Kesia tadi, silakan berdiskusi, waktunya disediakan. Silakan.